Selamat malam, Mas Sugiran. Selamat malam Pak Samuel. Mana Pak? Liburan? Bapak Ibu? Tuhan sehat Pak. Mantap. Ya, 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Ikut Yesus selama-lamanya. Dokter Iman, Pak. Pak, Dokter Iman. Dokter Iman. Saya mau ikut Yesus. Adimin. Ikut Yesus. Gimana kabarnya? Udah setahun nggak ketemu. Baik Bu Lasmi. Udah setahun nggak Sini ketemu. tuh main. Meskipun Setahun lebih lah. saya susah Setahun lebih anu. Setahun lebih. menderita Tahun setengah. Setahun setengah. Udah mau setahun setengah. Bentar lagi. Hampir tahun setengah malah. ikut Ya, setahun setengah. Kalau ngomong dipencet gitu. Setahun setengah ya Bu. Iya, lagi pencet kalau mau. saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. 12 tahun. Itu setiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Gimana? Tadi malam kok jalan? Ya. Orang ayam hidung dua ya. Mana? Baik Bapak Ibu, dengan Spesial. jam yang sudah sekitar 7 tepat, kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita akan mulai PRT kita. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita angkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 17 yang berjudul Tuhan Allah Hadir. Kidung Jemaat 17. Saya akan hadirkan penyanyinya sebentar. Ya. Nomor 17. Ya, Kaji. Tuhan Allah hadir. 17 Tuhan. Nggak ada suaranya ya. Hadir pada hari ini diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah dengannya, hatimu bergerak menang-menang. Dalam hati yang malam, suci-suci untuk keselamatan dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat.
menekan hasrat cinta. Kita akan membuka PRT kita di dalam doa. Saya minta tolong Ibu Lina mungkin boleh memimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Iya, Bu. Yuk, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami merindukan persekutuan rumah tangga ini. Kami mengucap syukur karena setiap minggu kami masih boleh bertemu sekalipun melalui media Google Meet ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan kerinduan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bertumbuh bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami ini dan Tuhan yang menolong kami untuk boleh memahami setiap firman Tuhan dan Tuhan juga melayakkan kami untuk boleh menaikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lina. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca bersama bagian Alkitab kita, pembacaan hari ini yang diambil dari Amsal pasal 9 Ayat 1 sampai 6, betul Bu Lasmi ya. Amsal 9, sekali lagi Bapak Ibu, Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, ini saya dibantu, ada yang akan membacakannya di sini. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Malam semuanya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara pandemi, ya, kita kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 9 berarti ya. Tanggal 9 kita baru dengar berita apa tuh Bapak Ibu? PPKM diperpanjang atau diperpendek? Perpanjang. Diperpanjang ya Bapak Ibu, kayak lagunya ya. Diperpanjang atau tidak diperpanjang? Jawabannya? Perpanjang. Diperpanjang. Perpanjang. Ya, sampai tanggal berapa? Ayo Bapak Ibu, tahu nggak? 16. Tanggal 16. Tanggal 16. Ya betul Bapak Ibu, jawabannya tanggal 16. Jadi kita diperpanjang berapa hari? Ayo. Dari tanggal 9 sampai 16. 7 seminggu.
Ya 7 seminggu. 7 hari. 7 hari ya, seminggu sama dengan 7 hari. Ya, ya Bapak Ibu kalau bicara soal pandemi kita nih sekarang ditambah lagi nih masa PPKM. Mana PPKM itu banyak banget kalau kita baca ya istilah PPKM gitu. Misalnya saya googling istilah PPKM. PPKM itu memang artinya adalah pembatasan ada yang apa Bapak Ibu PPKM coba gimana? Pembatasan, pemberlakuan, pembatasan Kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat. Ya. Memang itu artinya seperti itu, ya. Nah, tapi kalau kalau kata orang, kalau bicara PPKM ini nih, istilahnya jadi banyak banget diartikan. Ini ada Bapak Ibu saya nemukan sebuah istilah yang menggelitik gitu ya untuk PPKM ini. Ya. Kalau di sini ada tuh di situ tuh. Kepala pusing kurang money ya, kurang money ya, PPKM. Ini versi anak kos akhir bulan ya. Jadi kalau yang dulu mungkin anak-anaknya Bapak Ibu pernah ngekos gitu ya. Ini kalau untuk akhir bulan kata anak-anak kosan ini adalah PPKM, kepala pusing kurang money ya. Lalu ada juga Bapak Ibu ini ada yang kalau singkatannya rada galau nih ya. PPKM, pernah peduli kemudian menghilang. Nah, ini anak muda banget nih sebenarnya ya. Bisa ditanya ke cucu-cucunya Bapak Ibu atau anak-anaknya Bapak Ibu yang usianya remaja gitu ya, 15 tahun ke atas atau anak-anak SD kelas 6, kelas SMP 1 2 3 bisa ditanya. Coba artinya ghosting itu apa? Kalau ghost memang artinya itu dari bahasa Inggris adalah hantu ya. Kalau ghosting berarti sedang menjadi hantu gitu ya. Sebenarnya, tapi entah kenapa istilah ini sangat populer di kalangan anak-anak remaja dan dipakai lagi istilah PPKM, pernah peduli kemudian menghilang. Terus juga ada satu lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini kalau anak muda galau bilangnya padahal punya kontaknya masih aja nggak mau nge-speak. Jangan nih. Nah, yang ini nih, pelan-pelan kita menjauh ini kayaknya kita banget nih ya Bapak Ibu ya. Udah jarang ketemu, udah botram juga jarang. Ya, Bapak Ibu bisa temukan lah istilahnya sikatan-sikatan yang lain gitu ya. Pernah pendekatan kurang maksimal gitu ya. Ini apa ya, kurang kaliran mana saya nggak tahu yang ini. Nah, ini juga perkumpulan pedagang kehabisan modal ya. Banyaklah ya kalau kita bicara PPKM dan pandemi. Juga Bapak Ibu selain sikatan yang lucu-lucu dan juga menghibur kita di tengah situasi ini, kita juga suka melihat berita-berita yang aneh ya selama pandemi corona ini. Berita-berita yang berita-berita yang membuat kita antara percaya jadi bingung mau percaya atau mau tidak. Karena kalau kita lihat gitu ya tayangan-tayangan khususnya kalau lihat berita-berita di luar itu, wah COVID itu nggak ada, COVID itu cuman settingan. Pasti itu udah sering kita denger lah berita yang seperti PPKM ini pemerintah ini ngapain, ada-ada aja ini mah cuman mau bikin kita mati aja gitu. Pelan-pelan kita mati PPKM ya. Kita pasti sering lah mendengar hal-hal seperti itu. Mendengar berita-berita miring, mendengar berita-berita yang orang yang akhirnya udah lepas aja masker, obat corona itu satu nasi padang gitu ya. Sampai tadinya dari kita dengar udah dari susu beruang gitu ya. Saya bilang susu beruang ini dari yang harganya cuma berapa sekaleng, sekarang jadi kayaknya bentar lagi bisa ini saya jualan susu beruang di depan ini, laku ini susu beruang. Sekarang nasi padang, bentar lagi tukang nasi padang harganya gila-gilaan pasti nih habis ini nih ya. Laku keras karena katanya obat corona itu adalah tukang nasi padang, makan aja banyak. Tapi memang benar sih, kita harus kalau udah sakit Bapak Ibu, kita harus semangat makan supaya
selain kita juga semangat makan obat, kalau kita sakit semangatnya juga adalah semangat kita konsumsi makan makanan yang sehat tentunya, bukan makan makanan yang nggak sehat. Makan yang 4 sehat 5 sempurna itu harus dimakan. Nah, tapi berita-berita miring itu banyak, Bapak Ibu. Berita-berita yang namanya hoak ya. Berita-berita hoak itu banyak sekali. Sangat banyak. Bukannya 1 2, tetapi ratusan. Sampai dibilang, wah ini settingan, ini itu. Dan tentu berita-berita ini Bapak Ibu membuat kita kadang menjadi apa? Menjadi bingung. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Ya, sebenarnya yang benar yang mana beritanya? COVID itu apa sih? Ini terus juga ini apa benar pemerintah cuman ngelarang-larang kita? Apa benar ini begini-begini dan seterusnya? Berita-berita yang di luar sana hadir membuat kita jadi bingung. Pijakannya mau seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, inilah sebuah hal yang juga kalau kita lihat dibahas di dalam kitab Amsal. Bacaan kita, kitab Amsal ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Kalau di sini kita lihat Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke-7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Nah, dari bacaan ini Bapak Ibu, Amsal ini seperti orang yang mengajak orang untuk apa? Untuk mempelajari hikmat. Kalau kita lihat di sini menegakkan ke-7 tiangnya. Bagi orang Yahudi angka 7 itu udah kayak angka keramat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berbau 7 itu tuh berbau Tuhan. Tuhan menciptakan beristirahat pada hari ke-7. Hari Sabat sama dengan hari ke-7. Itu udah kayak angka keramat untuk orang Yahudi. 7 tiang ini istilahnya mengisyaratkan bahwa hikmat itu punya rumah yang sangat kuat. Menegakkan ke-7 tiangnya. Kalau orang Tionghoa mungkin angka 8 lah gitu ya. Kita mau selangkah di depan. Jadi ya agak beda dikit. Tapi buat orang Yahudi angka 7 itu angka keramat. Di sini juga memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Ibarat kata hikmat ini mengundang orang untuk ikut perjamuan. Karena kalau kita lihat ternak sembelihan dipotong, anggur disediakan, hidangan dihadirkan, ini tuh udah kayak orang mau mengadakan perjamuan makan. Dan orang Yahudi itu salah satu masyarakat yang suka dengan perjamuan makan. Bahasa simpelnya kalau kita sehari-hari ini mau ngadain botram. Ternak dipotong ya. Kalau kita mau botram gitu ya, botramnya mau buat apa? Mau buat syukuran. Berarti potong ini, potong kambing misalnya, atau potong ayam. Ya. Anggur disediakan, oke kita mah beda ya Bapak Ibu, kita nggak ada anggur-angguran di sini, kita adanya air putih atau susu ya, atau yang lain. Dan juga menyediakan hidangan. Di sini kalau kita lihat hikmat itu menyediakan undangan. Undangan apa? Undangan supaya orang-orang yang tak berpengalaman singgah ke sini. Mereka yang tidak berakal budi, makanlah rotiku. Mengajak makan mereka yang tidak berpengalaman, tidak berakal budi, dan juga mengajak orang yang bodoh untuk membuang kebodohan. Ini sebuah situasi di mana Amsal itu melihat bahwa kehidupan manusia kalau tanpa hikmat, tanpa memiliki pegangan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang sempurna, mana yang patut di hadapan Tuhan, mana yang tidak patut di hadapan Tuhan, ini hidupnya akan nggak baik, hidupnya akan hancur. Makanya di sini kalau kita lihat, Amsal membuka bagian ini dengan
memaparkan sebuah undangan yang disediakan oleh hikmat, sang tuan rumah. Undangan hikmat yang berbeda dengan undangan kebodohan. Karena apa? Kalau undangan kebodohan, maka dia akan ngomong, udah pelihara kebodohan, makanlah kebodohan, jangan yang istilahnya tetaplah hidup tidak berakal budi, kebalikannya dari undangan yang dipaparkan di sini. Tetapi undangan hikmat adalah undangan yang mengajak setiap orang yang hadir di dalamnya untuk apa? Untuk mengalami sebuah pengalaman yang baru yang mendidik. Mempunyai pola pikir yang lebih baik. Dan juga membuang kebodohan. Di sini Bapak Ibu memang ini sebuah teks yang teks yang merupakan sastra hikmat, di mana hikmat itu dipersonifikasi, diberikan penggambaran sebagai pribadi yang berkarya, mendirikan rumah, dan merawat kehidupan dengan mengikuti kaidah yang berlaku pada zaman itu. Hikmat yang menjadi tuan rumah ini juga mengajak setiap orang untuk hidup dengan penuh hikmat, meninggalkan kebodohan. Di mana kebodohan itu oleh penulis Amsal dipercaya sebagai sesuatu yang memang udah bawaan lahirnya manusia. Udah bawaan lahirnya manusia yang memang isinya adalah kebodohan, kurang berakal budi, dan juga kurang pengalaman. Kita yang berusia lanjut, begitu ya Bapak Ibu, tentu lebih punya pengalaman dibanding anak-anak yang usianya masih 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan mereka yang masih balita, tentu pengalaman kita udah jauh lebih banyak. Inilah yang juga dipaparkan dalam bagian ini. Bagaimana dengan kaitannya dengan situasi COVID kita? Nah, Bapak Ibu, undangan ini juga berlaku bagi kita. Karena apa? Karena situasi kita saat ini adalah situasi yang membuat kita kebingungan. Ibarat kata, kita udah nggak dapat makan, nggak bisa botram, nggak ada yang undang botram, diperparah lagi dengan pengumuman-pengumuman yang membuat kita bingung. Ini mana yang bisa saya pegang? Ini sebenarnya apa yang terjadi di dalam kehidupan ini? Kadang juga situasi kebingungan ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang ingin mencari untung dalam tanda kutip. Ini bukan mencari untung nama orang ya, nama orang yang namanya untung banyak juga di Indonesia ini. Salah seorang guru musik saya dulu waktu saya SMP dan SMA namanya Pak Untung. Terus ada seorang pendeta namanya Untung depannya. Banyak orang Indonesia yang namanya Untung, tapi ini adalah untung ungkapan. Di mana orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin memperalat. Di tengah situasi kebingungan ini mereka ingin mencari keuntungan. Ibaratnya mencari keuntungan dalam kesempitan. Di tengah situasi yang menghimpit kita seperti ini, ada orang-orang yang ingin mencari celah, mencari keuntungan, mencari profit untuk dirinya sendiri. Dengan menghancurkan situasi yang ada. Apalagi di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, situasi COVID ini adalah sesuatu yang baru. Kita jelas seperti dipaparkan yang di ayat 4 sampai dengan ayat 6. Berpengalaman, kurang. Kita tentu 10 tahun yang lalu belum pernah ngebayangin yang seperti ini. Paling-paling Bapak Ibu, ya sebagian besar dari kita gitu ya, lahir pada zaman Orde Baru. Saya ingat banget, Pak Harto itu pernah melakukan video call sekira tahun 80-90-an dengan gubernur di daerah Papua kalau nggak salah. Saya lupa, dengan pola komunikasi analog. Karena waktu itu bertepatan dengan peluncuran satelit atau apa gitu. Saya lupa. Saya pernah nonton video. Video call itu cuman seperti video call kayak kita sekarang. Itu cuman bisa dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Internet juga dulu, saya zaman internet awal-awal bisa dinikmati di rumah Bapak Ibu. Kalau yang namanya tiap Sabtu dan Minggu, zaman saya masih mungkin SMP kelas
1, 2 atau SMP kelas 3 begitu ya. Internet itu nggak secepat sekarang. Dipanggilnya ada bunyinya dulu Bapak Ibu. Nat, nut. Modemnya tuh ada bunyi lucunya gitu. Kita nungguin 5 menit sendiri baru bisa connect. Sekarang Bapak Ibu, situasi kita benar-benar baru. Informasi nggak perlu nunggu koran, udah bisa kita baca. Setiap menit, setiap detik bahkan. Sampai ada kantor berita namanya detik.com. Karena dia produksi beritanya setiap. Tentu ini situasi yang kita belum pernah alami sebelumnya. Kita sama-sama tidak berpengalaman. Dan juga kita berada di situasi di mana kita mungkin bisa kehilangan akal budi. Kehilangan pola berpikir sehat kita. Karena apa? Karena kita udah pusing. Ini saya kapan bisa ke gereja? Saya kapan bisa ngumpul botram lagi? Kapan bisa makan-makan bareng? Situasi-situasi ini tentu membuat kita bisa menjadi orang yang diisi dengan kebodohan. Walaupun lagu Mars, saya lupa Mars apa itu, ada liriknya, berantas kebodohan, pagi kemiskinan. Ya, habis gelap terbit terang, dan seterusnya. Situasi-situasi baru membuat kita menjadi bingung dan akhirnya terjerembab dalam lingkaran kebodohan, lingkaran yang menjerat kita, lingkaran yang membuat kita mabok nggak tahu mau ngapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui bacaan Amsal hari ini kita diingatkan untuk apa? Untuk ikut di dalam undangan hikmat. Undangan hikmat yang telah mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya, bahkan menyediakan makanan botram buat kita. Memang botramnya bukan botram orang Cicurug ini botramnya orang Israel gitu ya. Ternak sembelihan orang Israel minimal kambing lah dia potong, ada anggur, ada hidangan yang lain, sayur pahit segala rupa. Tetapi di sini kita bisa membaca bahwa hikmat itu mengundang kita untuk apa? Untuk memahami situasi yang baru, situasi yang kita belum pernah pengalaman sebelumnya, situasi yang belum pernah kita mungkin ngebayangin sebelumnya, dan membuat kita terjebak di dalamnya, untuk supaya kita memahami lebih lagi, memiliki arah yang jelas. Undangan hikmat ini berlaku bagi setiap kita, dan mengundang kita untuk, ayo kita semakin paham dengan situasi kita. Ayo kita semakin kenal dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ayo kita semakin berilmu di dalam memahami dan menyikapi situasi yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk memenuhi undangan hikmat ini, ada 3 cara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah situasi banyaknya berita-berita yang entah bohong, entah benar, entah jujur, entah enggak, berita yang dibuat-buat atau memang seperti itu kondisinya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita menggali lebih dalam segala sesuatu yang kita dengar. Entah terkait dengan COVID, entah terkait dengan lingkungan kita, entah terkait dengan apapun itu. Mari kita gali lebih dalam. Kita gali lebih dalam terlebih dahulu. Dengar dulu, ini berita arahnya kemana? Zaman sekarang Bapak Ibu, fenomena kita yang terjadi adalah kita sulit untuk menimbang mana informasi yang benar, mana informasi yang nggak benar, mana ini yang dibuat-buat untuk kepentingan sendiri, nggak peduli berita COVID atau bukan, mana yang istilahnya emang benar situasinya begitu. Saya kadang suka dengar orang bilang, wah ramalannya seperti ini, wah ininya seperti itu. Wah primbonnya begini, wah primbonnya begitu. Oke, saya juga kadang suka baca hal-hal terkait primbon. Karena apa? Karena saya suka dengan hal-hal yang bersifat budaya. Primbon ini bilangnya apa? Oh, ternyata ada makna di balik sebuah primbon. Karena ibu saya juga suka ngasih tahu saya primbon gitu ya. Primbonnya tuh gini loh, gini. Kenapa ya kira-kira ya Maya? Coba deh dipikir-pikir. Oh, ternyata begini. Kenapa orang nggak boleh duduk di bawah daun pintu? Katanya
susah jodohnya kalau duduk di daun pintu. Ternyata itu adalah sebuah cara masyarakat pada masa tertentu untuk mengingatkan kepada orang, kalau you duduk di pintu, maka you menghalangi saya untuk jalan keluar. Tuh. Dan hal-hal lain. Saya juga suka sih mendalami hal-hal yang bersifat budaya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau bicara dengan informasi saat ini, kita nggak bisa serta-merta percaya begitu saja. Karena apa? Karena kita harus mendalami. Informasi zaman sekarang itu cepatnya per detik. Kalau zaman dulu kita nunggu berita dari ibu kota adalah nunggu koran, yang setiap pagi atau setiap sore, sekarang Bapak Ibu nggak perlu nunggu pagi, nggak perlu nunggu sore, habis PRT ini selesai atau bahkan dalam PRT ini kita bisa dapat berita yang baru. Entah jumlah penderita, entah apapun itu. Makanya Bapak Ibu, yang pertama kita harus punya waktu untuk mendalami informasi, yang artinya kita membatasi informasi-informasi yang masuk ke kita. Kita harus memfilter. Ikan aja ada filternya Bapak Ibu. Kalau yang pelihara di akuarium, ikan itu punya filternya. Kalau Bapak Ibu yang pernah baca iklan rokok, rokok aja ada filternya kadang-kadang. Masa kita menerima informasi nggak pakai filter dulu? Mentah-mentah kita telan. Makanan itu harus dimasak dulu. Nah, ini walaupun makanan fast food deh. Yo, Pak Asam ngomong lah makanan makanan harus dimasak dulu. Tapi kan Pak Asam aja makannya ayam goreng yang cepat saji, yang digoreng paling pakai timer yang deket gereja itu. Fast food aja Bapak Ibu ada waktunya untuk digoreng. Ada waktunya untuk dimasak dulu. Nggak langsung bisa kita makan begitu aja. Artinya segala informasi yang kita terima harus kita olah dulu. Kita harus membatasi diri kita. Ini kayaknya saya udah kebanyakan info soal ini nih. Cut dulu deh. Bener, saya pertimbangkan dulu. Yang ini bener apa? Setelah kita mendalami informasi yang kita terima, Bapak Ibu, yang berikutnya, langkah berikutnya yang perlu juga kita lakukan adalah selain kita gali lebih dalam, kita tanya ke orang yang lebih ngerti. Sama kayak di sini. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan yang tidak berakal budi marilah makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Artinya apa? Kalau kita yang nggak ngerti, nggak punya pengalaman, nggak tahu ini itu, kita harus cari orang yang lebih tahu tentang apa yang kita dengar ini. Ini benar apa enggak? Info yang saya dengar, misalnya, katanya, ya, kan kadang kita selalu memulai dengan katanya. Katanya susu yang gambarnya beruang mirip stiker yang biasa dipakai Pak Sam, itu bisa ngobatin COVID. Nah, kalau kita tanya itu ke tukang beca, Bapak Ibu, tentu kita nggak bisa nemukan jawabannya. Oke lah, tukang beca nggak ada di Cicurug. Tukang ojek. Kalau kita nanya ke tukang ojek, atau tukang yang jualan susu beruang, jawabannya bisa jadi, oh iya, saya juga baca katanya gitu. Jawabannya sama-sama katanya. Tapi kalau kita nanya ke dokter, kita pasti punya jawaban yang lebih tepat. Bener apa enggaknya, pasti kita lebih tahu. Atau, misalkan, Bapak Ibu, saya dengar info jalanan Cicurug itu mau ditutup, misalnya. Karena apa? Karena mau dibikin Car Free Day. Cicurug mau ngadain Car Free Day. Katanya begitu, hari ini, jam ini, detik ini. Bener apa enggak? Nah, kita nggak bisa. Kalau kayak gitu kita nanya ke satpam pabrik, nggak bisa. Kita harus nanya kemana? Ke instansi terkait. Entah kelurahan, entah kecamatan, kayak orang kepolisian yang bagian lalu lintas, bener nggak itu infonya? Atau juga misalnya, saya dengar Pak Sam, COVID itu obatnya satu, apa? Ditengking. Kata pendeta Anu, COVID itu ditengking obatnya. Bener nggak itu Pak Sam? Nah, kalau kita bertanya seperti itu ke seorang calon pendeta, bisa dapat jawaban yang lebih tepat. Bisa juga kita nanya. Tapi kalau kita nanya obat COVID sama dengan ditengking,
misalnya kita nanya ke dukun, ya, atau ke mana gitu, diskusi warung kopi, ya jawabannya tetap aja katanya dan katanya. Kita nggak pernah mendapatkan jawaban yang final terkait dengan itu. Katanya hari ini mau terjadi hujan. Nanyanya, dari mana tanda-tandanya? Saya sih dengar ramalannya gitu. Ramalannya siapa? Ramalannya, misalnya kalau zaman dulu masih ada tuh Mama Loreng almarhumah. Sekarang siapa ya? Kayaknya udah nggak ada lah tukang ramal sekarang. Udah nggak laku mereka. Nah, kata tukang ramal A, misalnya gitu ya. Katanya saya dengar dari YouTube. Nah, saya dengar dari TikTok. Nah, saya dengar dari Instagram. Nah, udah pusing dah saya kalau udah kayak gitu kan. Sumbernya mana? Kalau kita nanya ke orang yang sama-sama nggak ngerti, ya kita dapat jawaban yang nggak beres juga. Tetapi kalau misalkan kita nanya, bener nggak hari ini terjadi hujan, kita nanyanya ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang biasa membuat perakiraan cuaca itu. Kita ngecek dari datanya mereka, kita bisa dapat jawabannya. Oh, ternyata Curug diperkirakan akan hujan. Jamnya jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Hujannya gimana intensitasnya? Sedang, rendah, atau tinggi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Setelah kita menggali informasi atau mendapat informasi dan kita juga membatasi diri kita supaya nggak kepenuhan dengan informasi sampai lupa, kita juga harus mencari klarifikasi. Klarifikasinya kemana? Ke orang yang ngerti. Kalau soal medis, tanyalah ke dokter. Soal keagamaan, tanyalah ke pendeta, tanyalah ke majelis jemaat, gitu. Karena mereka juga terlibat di dalam pengembalaan. Atau juga kalau anak-anak nggak ngerti, bisa nanya ke guru sekolah minggunya, kakak-kakaknya. Ya. Kita harus mendalami dulu. Apa yang kita dengar, karena apa? Karena semua yang kita dengar belum tentu benar. Ya, sekali lagi nih Bapak Ibu, apa yang kita dengar belum tentu benar. Makanya setelah kita dalami, setelah kita dengar, kita dalami sedikit, cari informasi, tanyalah ke orang yang ngerti, yang ahli soal itu. Sekarang ahli itu banyak Bapak Ibu, ahli beneran ahli, sampai ahli yang jadi-jadian, ada. Makanya kita juga harus ngecek. Setelah kita tanya ke ahli yang benar-benar ahli, bukan ahli jadi-jadian ya Bapak Ibu ya, ahli yang asal-asalan, ahli hukum ternyata nggak jelas, dapat sertifikasi hukumnya dari mana. Yang ketiga adalah, jangan buru-buru dibagikan informasi yang kita dengar itu. Kalau kita sendiri belum dapat klarifikasi yang tepat sesuai dengan itu. Saya ngomong ini bukan tanpa sebab. Kenapa? Ya, gimana Uti? Ya, oke. Ternyata nge-lag. Ya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Jangan buru-buru di-share. Karena, Bapak Ibu, ini kejadian nyata. Kejadian nyatanya di mana? Di grup GKI. Grup WA GKI. Kadang-kadang kita dapat info yang nggak benar. Setelah dicek. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, suka ada anak-anak yang tahu informasi yang benar, itu di counter. Ini infonya nggak beres nih, ini hoax nih, tolong dihapus. Kenapa? Karena infonya nggak beres. Dan sebuah penelitian yang pernah saya ungkapkan juga di PRT atau bahkan di Pernah Khotbah, saya pernah ungkapkan, sebuah penelitian pernah mengungkapkan bahwa orang-orang yang pada saat ini berusia 40, bahkan 45 atau 50 tahun ke atas, itu rawan menjadi orang-orang yang menyebarkan berita kurang benar. Bukan ya, berita yang kurang benar. Karena apa? Karena pada masa ketika orang itu lahir, tidak ada informasi yang secepat sekarang. Semua nunggu koran, semua nunggu berita dari TV ya. Kalau zaman dulu tayangan TV di TVRI namanya Dunia Dalam Berita ya Bapak Ibu ya. Atau iklan suka-suka apalah itulah, saya lupa namanya. Saya pernah lihat soalnya tayangannya di YouTube gitu ya.
Kita nunggu berita jamnya jam sekian. TV juga nggak kayak sekarang. Dari paling ada jam-jamnya. Kita lihat, oh jam sekian dunia dalam berita baru mulai. Ya, terus nanti tayangan berita apa baru mulai jam sekian. Nggak kayak sekarang. Berita mah kita nggak usah nonton TV juga udah dapat, nggak usah baca koran udah tahu, dari HP udah bunyi. Itu yang harus kita ini membuat kita jadi apa? Jadi rawan. Karena itu, Bapak Ibu, supaya kita menjadi bijak di tengah situasi pandemi ini, bijak seperti tema yang kita katakan hidup berhikmat. Ada 3 caranya. Di tengah situasi di mana kita dibanjiri informasi baik yang tepat maupun tidak, yang bohong maupun jujur, yang jelas maupun gak jelas, yang aneh maupun nyeleneh. Ya. Ada 3 caranya. Yang pertama adalah kita gali dulu dari mana sumber informasinya. Yang kedua adalah kita cari orang yang bisa kita ajak ngomong. Orang yang khususnya ahli. Kayak tadi contohnya, hal-hal medis tanyalah ke dokter. Hal-hal yang bersifat keagamaan tanyalah ke pendeta atau tokoh agama. Hal-hal yang bersifat politik, cobalah cari-cari teman yang ngerti politik sedikit. Dan yang ketiga, jangan cepat-cepat menyebarkan berita yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar tadi, belum tentu juga orang itu belum tahu. Karena bisa jadi orang udah tahu. Antara orang udah tahu, atau berita yang nanti kita share malah sesuatu yang nggak baik jadi. Membuat kita apa? Menjadi hancur. Karena beritanya itu ternyata ditemukan, wah ini beritanya bohong. Kan nggak enak kalau tiba-tiba kita dapat teguran di grup WA grup GKI gitu ya, misalnya saya menemukan beritanya bohong, saya tiba-tiba bilang, Pak selamat malam, mohon maaf beritanya tolong ditarik dan dihapus dari grup ini karena ternyata berita ini bohong. Ternyata berita ini tidak sesuai dengan situasinya, tolong ditarik. Atau bahkan link yang di-share itu merupakan bervirus, ya, bisa menyebabkan kebocoran data. Kan nggak enak kalau seperti itu. Makanya Bapak Ibu sebelum sampai pada tahap seperti itu, mari kita kaji betul-betul informasi yang kita terima. Tanya ke orang yang ngerti, buat jejaring, cari pendalaman. Dan yang ketiga, jangan buru-buru share. Karena apa? Orang belum tahu informasi yang kita punya. Karena zaman sekarang informasi itu serba cepat. Dan melalui tindakan-tindakan ini kita telah mengundang hikmat. Berupaya untuk berhikmat sekalipun kita hidup di tengah kesulitan. Hidup berhikmat sekalipun kita di tengah orang-orang yang mungkin kurang berhikmat. Dan ini sesuai dengan panggilan kita, yaitu menjadi garam dan terang. Artinya kita membawa hikmat ke tengah dunia ini. Bagaimana kita sebagai Kristen, kualitas hidup kita di tengah pandemi ini betul-betul diuji. Dan biarlah melalui firman ini kita boleh semakin berhikmat, kita boleh semakin tidak cepat-cepat nge-share apa yang kita dapatkan, dan biarlah kita bisa cari tahu dulu apakah berita ini benar, dan biarlah melalui situasi ini kita semakin diingatkan untuk terus mendidik diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa mendengarkan firman-Nya yang membawa hikmat. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu, selain yang doa-doa yang sudah terdaftar di pokok-pokok doa yang terdaftar di warta jemaat tiap minggunya, adakah pokok-pokok doa lain yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Tidak, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Syukur Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan akan situasi kami di tengah berbagai badai informasi yang melanda kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh semakin berhikmat ya Bapa dengan mengkaji hal-hal yang kami dengar, mengkajinya, dan tidak buru-buru untuk membagikannya kepada orang lain. Melainkan mengkajinya lebih dahulu, mencari informasi mana yang benar, apakah informasi ini benar atau tidak, dan juga melihat apakah ini sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Biarlah Tuhan kami boleh semakin berhikmat, kami boleh semakin menjadi pribadi-pribadi yang Kau pakai untuk menjadi terang dan garam di tengah situasi ini. Mampukan kami, kuatkan, dan berikanlah kami ketabahan dan juga kesabaran ya Bapak. Kami tahu situasi ini situasi yang tidak mudah, tapi biarlah hidup kami menjadi alat di mana kami membawa kedamaian bukan perpecahan. Membawa hal yang benar, membawa hal yang baik, dan bukan membawa hal yang tidak baik. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang boleh memakai hidup kami untuk melakukan tugas dan panggilan ini. Kami mau bersahati berdoa juga ya Bapak untuk beberapa rekan kami yang di dalam kondisi sakit atau di dalam pemulihan. Kami mau mengingat Bapak Maruli Tua Turnip, juga Ibu Tina atau Mama Kesia, adik Ibu Lasmi di Pontianak, Ibu Triwinarni, juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biar Engkau yang boleh terus tolong mereka, Engkau yang terus juga sertai dan mampukan mereka, supaya mereka boleh pulih, boleh berada di dalam pemeliharaan-Mu saja. Biarlah kondisi mereka boleh semakin Kau kuatkan. Untuk keluarga yang mendampingi, atau mereka yang di rumah, juga biar Engkau yang terus cukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja kami di tempat ini, di tengah segala kesulitan yang terjadi, biar Engkau juga menumbuhkan semangat kami untuk boleh melibatkan diri kami di dalam pelayanan gereja-Mu di tengah situasi sulit ini ya Bapak. Kami berdoa mengingat untuk renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug yang terus berjalan. Kiranya Engkau yang boleh terus menolong supaya proses renovasi ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga yang boleh memberkati setiap mereka yang bekerja di dalamnya, menjaga setiap mereka. Juga Engkau yang boleh mengirimkan ya Bapa donatur-donatur untuk mendukung di dalam dana dan di dalam doa, supaya proses pembangunan ini boleh tetap berjalan dan pada saatnya nanti dapat dipergunakan sebagai alat pelayanan kepada kaum muda di gereja kami, kepada anak-anak, remaja, dan pemuda, di mana inilah masa depan kami semua, masa depan kami sebagai sebuah gereja. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID ya Bapak, di tengah situasi ini, biarlah Engkau yang senantiasa memampukan supaya kami boleh tetap menaati protokol kesehatan yang ada, menaati segala situasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah Engkau yang juga terus Engkau yang memulihkan situasi bangsa kami. Engkau yang juga terus memberkati setiap dokter, perawat, mereka yang terlibat di dalam penanganan terdepan COVID-19. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Yang kami sempurnakan seturut dengan nama-Mu, Yesus, yang kami satukan juga di dalam nama anak Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 422 yang berjudul Yesus Berpesan. Enggak ada suaranya di aku.
Bapak Ibu, dengan berakhirnya pujian tadi, maka PRT kita pada kesempatan malam hari ini telah selesai. Sebelum kita meninggalkan malam ini, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, khususnya terkait dengan teknis persembahan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan gereja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ibadah minggu, sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah minggu masih kita dalam tanda kutip kita menumpang ke YKB gitu ya. Kita dalam tanda kutip memakai tayangan yang berasal dari YKB sebab kita belum menyelenggarakan ibadah secara mandiri ya. Kita masih melihat perkembangan situasi yang terjadi. Mudah-mudahan dengan diperpanjangnya PPKM ini yang COVID penyebarannya boleh semakin cepat menurun. Semakin cepat menurun berarti semakin cepat kita bisa menyelenggarakan ibadah secara mandiri seperti dulu kala, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, walaupun ibadah diselenggarakan YKB sesuai dengan anjuran dari Sinode untuk persembahan dikirimkan ke gereja masing-masing. Nah, untuk informasi persembahan, Bapak Ibu, ini metode pengumpulan persembahannya. Ada 2 metode yang dipakai yang diadakan oleh Majelis Jemaat GKI Cicurug. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, yang ingin lewat transfer atau ingin cashless gitu ya, silakan Bapak Ibu mentransfer uang persembahan ke rekening milik GKI Cicurug ya, rekening milik GKI Cicurug yang tertera berikut ini ya, ada nomornya di sini, atas namanya juga ada di sini Bapak Ibu. Tapi ini nomornya atas namanya ini rekening bukan milik pribadi Bapak Ibu, ini milik GKI Cicurug ya. Ini melalui transfer. Pak, saya nggak bisa transfer, dengarti, oke. Kita bisa juga lewat secara tunai. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Atau dikirimkan ke gereja juga bisa, Bapak Ibu. Bisa dikirimkan ke gereja. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan melintas daerah Cicurug dan melewati daerah sini, begitu ya, Bapak Ibu bisa nanti diantar ke TU gereja, nanti akan diteruskan oleh kami ke bendahara umum GKI Cicurug secara tunai ya. Kalau mau dititip ke penatua pendamping atau mungkin misalkan saya request dijemput gitu ya persembahannya, oke, bisa juga, silakan berkoordinasi dengan penatua pendamping masing-masing wilayah. Nah, ini daftar detail pembagian wilayahnya ya Bapak Ibu. Wilayah 1 itu spanning berarti membentang dari Ciawi sampai dengan Cigombong, ini wilayah 1. Wilayah 2 membentang dari area jalan alternatif Benteng sampai dengan Bangkong Rea. Wilayah 3 membentang dari Sindang Palai, Cicurug, Purwasari sampai ke Gedung Putih sana. Wilayah 4 ini membentang dari perumahan BCA bawah, BCA 1 yang dekat rel itu sampai ke perumahan Mekarsari, ke perusahaan ya yang belok itu ada perusahaan turun ke bawah. Nah, wilayah 5 ini membentang dari BCA atas sampai PCP sampai Jaya Bakti sampai ke atas lah pokoknya, sampai Japanaspas itulah pokoknya alternatif Japanaspas. Nah, wilayah 6 sendiri membentang dari Parung Kuda sampai ke daerah Cipadak. Nah, untuk penatua pendampingnya pasam ini pembagian wilayah doang, saya juga mungkin tahu pembagian wilayah doang. Gimana dengan penatua pendampingnya? Nah, ini Bapak Ibu, daftar penatua pendamping wilayah beserta dengan nomor-nomor yang bisa dikontak. Wilayah 1 ada penatua Simon Pormes dengan nomor HP sekian. Wilayah 2 dengan Bapak Eko dengan HP sekian. Wilayah 3 penatua Krisdiana dengan HP sekian. Wilayah 4 dengan Ibu Retno Yuningsih dengan nomor HP-nya sekian. Bisa dilihat itu. Wilayah 5 penatua Samuel, ya ini nomor HP saya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat nomor ini bukan nomor yang lain tapi ini nomor saya yang berbicara di depan Bapak Ibu ini untuk wilayah 5 dengan nomor sekian.
Dan wilayah 6 dengan Penatua Eva Kristiani, nomornya ya sekian. Bapak Ibu bisa melihat informasi ini ada di Facebook GKI Cicurug maupun di Instagram GKI Cicurug. Atau kalau Bapak Ibu butuh informasi lebih lanjut bisa tanya ke saya, nggak apa-apa, langsung aja dengan nomor HP sekian. Nah, informasi yang kedua Bapak Ibu, nah ini Instagram kita GKI Cicurug ini juga menjadi gereja yang kekinian Bapak Ibu. Kita punya Instagram, informasi ada di sini semua. Nah, informasi yang kedua adalah berkaitan dengan renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug ya. Ya, ini fotonya diambil hari ini tadi siang Bapak Ibu. Ini saya ngambil siang ini gitu ya. Sekarang kita sudah dicat untuk area parkir bawah. Jangan ditanya kenapa merah kuning hijau, nanti ada penjelasannya tersendiri Bapak Ibu ketika sudah selesai gedungnya. Itu untuk parkiran di bawah. Nah, yang dilihat yang sebelah kiri aja ya Bapak Ibu, jangan yang sebelah sini. Ini pastori tamu. Nah, ini udah tangganya sudah jadi. Nah, ini juga untuk ruangan salah satu kelas. Nah, ini untuk yang kelas kita ya. Ini yang kelas-kelas yang lain, saya lupa nih foto yang ruangan. Ini pintunya sudah mulai dipasang per hari ini Bapak Ibu. Nah, yang ujung ini nanti ini adalah untuk ruang ibadah remaja gitu ya. Ya, ini pintu keluar, ada kamar mandinya juga, saya nggak sempat foto kamar mandinya, laki-laki dan perempuan di atas dan di bawah. Ini area parkir, nah ini nanti ada hijau, kuning, merah, akan ada pemberitahuan tersendiri. Ini tampak belakang yang dari arah penabur ya. Ini adalah jalan yang belakang gitu ya. Ini belakangnya nih, ini belakang juga. Ini penabur nih yang ini nih. Ini penabur Bapak Ibu, kelihatan ya penaburnya di sini. Ini belakang. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu kita bisa sampai membangun sebuah fasilitas yang baik untuk kedepannya setelah pandemi ini usai dan bisa dipakai oleh anak, remaja, pemuda kita. Karena ada ruang pemuda, nanti sama ruang kesehatan saya lupa potret tuh tadi ya. Nah, nanti dah saya potretin lagi. Semua full AC pokoknya. Dengan situasi seperti ini tentu berkat buat kita semua Bapak Ibu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah tentu untuk menyelesaikan ini semua masih banyak nih kalau kita lihat. Ini tangga belum selesai, pintu belum banyak dipasang ya, walaupun ini juga pengecatan belum selesai, ini belum selesai dicor gitu ya, dan juga ini belum jadi coran gitu, ini masih ada pekerjaan. Tentu untuk menyelesaikan ini semua kita masih membutuhkan dukungan doa dan dana Bapak Ibu. Nah, untuk dukungan dana Bapak Ibu bisa dilihat di sini, bisa bisa ditransfer ke rekening berikut ini, bisa ini nomornya sekian atas nama yang ini. Ini rekening milik gereja Bapak Ibu, bukan milik pribadi, ini adalah milik gereja ya. Ini milik gereja, rekeningnya bisa ditransfer ke sini. Kalau milik pribadi nggak mungkin kita taruh di informasi umat yang seperti ini ya. Ini adalah milik gereja dan Bapak Ibu bisa memberikan dukungan untuk untuk mendukung dana guna menyelesaikan proses renovasi ini lewat rekening yang ini. Dan bisa juga kalau Bapak Ibu ingin membagikan informasi ini, mungkin ada teman atau saudara yang bisa dikontak, silakan Bapak Ibu lewat bisa memberikan yang tadi saya share di forward di grup keluarga, atau bahkan menginfokan lewat link yang ada di Facebook maupun yang ada di Instagram GKI Cicurug gitu. Disuruh follow juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan untuk yang berikutnya juga untuk tayangan ibadah masih seperti biasa jadwalnya, ibadah umum YKB TV tetap 9, 11 dan 5 sore, lalu ibadah Forum GKI Cicurug jam 9, ibadah remaja online, dan tayangan sekolah minggu mana? Ini saya pakai teaser yang minggu kemarin ya. Ini setiap jam 8 pagi. Mohon diingatkan ke cucu-cucunya ya Bapak Ibu, ini yang minggu kemarin, teaser yang minggu kemarin. Mohon diingatkan kepada cucu-cucunya untuk ibadah baik sekolah minggu, baik remaja ya. Saya mencatat di sini banyak nih anak-anak remaja yang yang saya lihat sudah jarang beribadah di sini. Saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan mereka. Karena apa? Karena
fasilitas kita ini bukan fasilitas yang main-main. Ini fasilitas yang gereja adakan di tengah situasi ketakutan. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi kita untuk pada kesempatan malam hari ini. Dengan demikian, sepertinya sudah tidak ada tambahan. Saya rasa cukup. Kalau begitu Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Kita akan PA, temanya akan diinfokan, menyusul begitu ya. Kita akan PA dengan tema-tema aktual di minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap lakukan protokol kesehatan, dan senantiasa memohon panduan dari Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Bapak Ibu. Orang Solo. Sehat. Mbak Tini. Oh ya.